show you off in the Lambos out on Collins. I be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tanti Mulyadana Putri. Anak-anak, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah sehat tentunya ya. Walaupun kita lagi puasa, lagi di masa pandemi, kita tidak boleh luntur semangatnya. Oke anak-anak Ibu? Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bangun ruang sisi datar. Sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran. Baiklah, seperti biasanya kalian simak video berikut ini, oke? Selamat menyaksikan dan kalian tolong pahami ya. Baiklah, sekarang kita langsung saja masuk ke materi kita, yaitu lingkaran. Pengertian lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa nama bentuk gambar tersebut? Yang pertama itu ban, yang kedua itu kaset, yang ketiga itu jam, yang terakhir itu merupakan koin. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu yang dimaksud di atas disebut titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping, titik pusat lingkaran di 0. Jarak O ke OA, OB, OC disebut jari-jari lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. 1. Titik pusat. Kedua, jari-jari. Ketiga, diameter atau D. Keempat, busur. Kelima, tali busur. Perhatikan ilustrasi gambarnya ya anak-anak. Keenam, tembereng. Itu yang warna kuning yang bergerak. Yang ketujuh, juring. Itu yang berwarna coklat. Yang kedelapan, apotema. Titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran harus menggunakan jangka. Jari-jari atau R. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Misal ada titik A di lengkungan lingkaran. Hubungkan titik O dan titik A dengan sebuah garis lurus. Garis lurus yang menghubungkan titik O dan A disebut jari-jari lingkaran dan ditulis OA. Diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Misal, ada titik B di lengkungan lingkaran. Buat garis dari titik B melalui titik O sampai pada lingkungan lingkaran, misal di titik C. Garis BC tersebut disebut diameter dan garis OB dan OC disebut jari-jari. Perhatikan BC sama dengan
OB ditambah OC. Dengan kata lain, diameter adalah 2 jari-jari. Panjang diameter dengan 2 kali panjang jari-jari atau bisa ditulis D sama dengan 2R. Busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut. Busur lingkaran dibagi menjadi 2, yaitu busur kecil dan busur besar. Pada gambar di samping, garis lengkung AC merupakan busur. Busur AC yang berwarna kuning disebut busur kecil, sedangkan busur AC yang berwarna hitam disebut busur besar. Jika disebutkan busur lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lingkungan lingkaran. Pada gambar di samping, tarik garis lurus dari titik A ke titik C. Garis lurus AC disebut tali busur. Apa garis lurus BC juga merupakan tali busur? Apa anak-anak? Jawabannya ya. BC merupakan tali busur sekaligus diameter lingkaran karena garis BC menghubungkan titik B dan C pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Seperti pada busur lingkaran, tembereng juga dibagi menjadi 2, yaitu tembereng kecil dan tembereng besar. Pada gambar di samping, daerah yang berwarna kuning disebut tembereng kecil. Jika disebutkan tembereng lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah tembereng kecil. Juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Juring lingkaran juga dibagi menjadi 2, yaitu juring kecil dan juring besar. Pada gambar di samping, daerah AOB disebut juring kecil. Jika disebut juring lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah juring kecil. Apotema. Apotema adalah garis menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Dari titik pusat O, buat garis yang tegak lurus dengan tali busur AB, misalnya di titik D. Garis OD ini yang disebut apotema. Contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Tentukan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotemanya. Kita jawab titik pusatnya yaitu di titik O, jari-jarinya yaitu OP, OQ, OS. Diameternya garis QS. Busurnya yaitu QR, busur QP, busur PS, dan busur RS. Tali busurnya yaitu garis QR. Temberengnya yaitu daerah yang dibatasi QR dan tali busur QR. Juringnya yaitu POQ dan POS. Apotemanya yaitu garis OT. Menghitung besaran-besaran pada lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang busur atau lengkung pembentuk lingkaran. Rumus keliling lingkaran.
Pi kali D sama dengan 2R, K sama dengan Pi kali 2R. Maka rumus keliling lingkaran yaitu 2πr. Luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lengkung lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu L R kali setengah dikali 2πr, R kali Pi dikali R, maka rumusnya yaitu Pi kali R pangkat 2. Mengenal sudut pusat dan sudut keliling. Titik L adalah pusat lingkaran, sudut BLC dinamakan sudut pusat lingkaran karena titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Sudut BAC disebut sudut keliling lingkaran karena titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Perhatikan gambar di atas. Sudut BAC dan sudut BLC menghadap busur BDC, maka sudut BAC setengah sudut BLC. Perhatikan gambarnya. Menghubungkan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Perhatikan maka besar sudut AOB sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring OAB per luas juring OCD. Jika sudut pusatnya dibandingkan dengan besar seluruh sudut pusatnya 360 derajat, maka besar sudut AOB per 360 derajat sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan luas juring OAB per luas lingkaran. Menghitung sudut pusat, panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan sudut pusat ALB per sudut 1 putaran. Panjang busur AB per 2πr sama dengan θ per 360 derajat. Panjang busur AB sama dengan θ per 360 derajat dikali 2πr. Luas juring. Misal lingkaran L pada gambar di samping berjari-jari R. Di dalam lingkaran terdapat juring yang berbentuk sudut pusat PLQ. Maka luas juring PLQ per luas lingkaran sama dengan sudut PLQ per sudut 1 putaran. Luas juring PLQ per πr kuadrat sama dengan θ per 360 derajat. Luas juring PLQ sama dengan θ per 360 derajat dikali πr kuadrat. Dari rumus perbandingan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring, kita dapat mencari luas juring. Luas juring PLQ per luas lingkaran sama dengan panjang busur PQ per keliling lingkaran. Luas juring PLQ per πr kuadrat sama dengan panjang busur PQ per 2πr. Luas juring PLQ sama dengan panjang busur PQ per 2πr dikali πr kuadrat. Luas juring PLQ sama dengan panjang busur PQ kali R per 2. Berdasarkan luas juring tersebut, maka kita dapat mencari luas tembereng dengan luas tembereng PQ sama dengan luas juring POQ dikurang luas segitiga POQ. Garis singgung lingkaran. Garis singgung pada suatu lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran itu tepat pada satu titik di lingkaran itu. Sifat-sifat garis singgung lingkaran. 1. Setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari maupun diameter
yang melalui titik singgung itu. Kedua, melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran itu. Ketiga, melalui satu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung. Melukis garis singgung lingkaran. Melukis garis singgung lingkaran melalui titik singgung. Misal, A adalah titik singgung yang terletak pada lingkaran O. Langkah-langkah melukis garis singgung pada titik A. Lukislah jari-jari lingkaran melalui A. Lukislah garis BAC yang tegak lurus garis OA dan berpotongan di titik A. Garis BAC merupakan garis singgung lingkaran O. Ini dia gambarnya. Melukis garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Misalkan P adalah titik yang terletak di luar lingkaran O. Langkah-langkah melukis garis singgung yang melalui P. 1. Hubungkan titik P dan O. 2. Carilah titik tengah PO, misalnya Q. 3. Buatlah lingkaran Q berjari-jari KP dan QO, memotong lingkaran O di S dan T. Hubungkan titik S dan P dengan titik P. Garis PS dan PT adalah garis singgung lingkaran O. Gambar garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Garis PS dan PT adalah garis singgung lingkaran O. Layang-layang garis singgung. Misal titik A terletak di luar lingkaran O, ada dua garis singgung yang dapat dibuat dari titik A terhadap lingkaran O. Kedua garis singgung tersebut bersama-sama dengan depan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung membentuk sebuah bangun. Bangun tersebut dinamakan layang-layang garis singgung karena memenuhi sifat layang-layang. Gambar layang-layang garis singgung. Ini dia. ABCO adalah layang-layang garis singgung. Menghitung panjang garis singgung lingkaran. Panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik di luar lingkaran dapat dihitung apabila diketahui panjang jari-jari lingkaran R dan jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran tersebut D. OPQ siku-siku di P dengan OP sama dengan R, OQ sama dengan D, dan PQ sama dengan PGL. Maka PGL sama dengan akar D kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan D sama dengan PGSL kuadrat ditambah R kuadrat. R sama dengan akar D kuadrat dikurang PGSL kuadrat. Perhatikan contoh soal. Titik Q berada di luar lingkaran dengan QO sama dengan 15 cm. Jika jari-jari lingkaran O sama dengan 9 cm, tentukan panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik P. Jawabannya, QO sama dengan D sama dengan 15 cm, R sama dengan 9 cm. Berapa PGSL-nya? PGSL sama dengan berapa? Kalian bisa jawab pertanyaan ini dan Ibu akan mengirim link untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Di sini Ibu sudah menentukan diketahui dan ditanyanya. Kalian silahkan menjawab pertanyaannya. Oke anak-anak. Baiklah, inilah video pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari video tadi apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Jika ada, tolong japri Ibu atau boleh juga tanyakan di kolom komentar ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.